Bagaimana informasi terkini di Melbourne, Australia pasca buka tutup lockdown dan juga kondisi terkini di Malaysia yang hingga hari ini masih berlangsung lockdown untuk menekan angka kasus COVID-19. Ada rekan Sinta Puspitasari di Melbourne, Australia dan Muhammad Rizky di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertama ke Australia, Sinta apa kabar? Ini bagaimana pasca penerapan lockdown di Australia, kondisinya seperti apa? Ya, Anastasia, selamat siang Jakarta. Jakarta ini adalah suasana setelah lockdown keempat kalinya dilakukan di kota Victoria, Melbourne, Australia. Lockdown dilakukan pada awal tahun 2020 ketika memang coronavirus pertama kali masuk di kota Melbourne pada tahun 2020. Pada bulan Maret lockdown dilakukan hingga bulan Juni, lalu ditutup kembali pada bulan Juli hingga bulan November. Jadi bisa dibayangkan anak ketika pada tahun 2020 selama 8 bulan kami menetap di rumah, tidak boleh melakukan aktivitas, sekolah tutup, pekerjaan juga dari rumah dan beraktivitas secara bebas. Sepanjang 8 bulan itulah pemerintah untuk lockdown, tidak boleh ada pintu yang terbuka. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2020 virus memang begitu banyak terjadi di Melbourne, Australia. Namun setelah 8 bulan dilakukan, tentunya kita bisa kembali bebas beraktivitas dan pemerintah berjanji setelah lockdown 8 bulan dilakukan, kita akan kembali untuk menemukan kehidupan yang baru. Tentunya kami tidak pernah membayangkan kalau lockdown akan terjadi 1, 2, 3, sampai 4 kalinya. Karena pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Mei, tanggal 27, kembali lockdown dilakukan, namun hanya 5 hari, karena ketika itu hanya ada 10 warga saja yang terjangkit corona. Namun dari 10 inilah langsung dilakukan penutupan karena setelah keesokan harinya bertambah menjadi 15 orang. Lockdown dilakukan selama 5 hari, kami kembali untuk menetap di rumah, tidak boleh pergi sekolah, atau mau ditutup, dan juga tidak boleh beraktivitas. Lalu lockdown terakhir terjadi pada kemarin pada tanggal 11 Juni sampai tanggal 25 Juni karena ada 5 orang warga yang mengidap coronavirus. Tentunya lockdown dilakukan untuk menekan angka corona tidak kembali meningkat di kota Melbourne, Australia. Ini adalah suasana di mana memang kalau kita melihat sudah kembali normal kembali, sekolah dibuka, aktivitas kantor juga kembali dilakukan, mal-mal juga kembali buka seperti biasanya. Namun untuk restoran kita tidak bisa bebas, hanya bisa takeaway dan dine-in. Itu pun hanya boleh makan di tempat dalam waktu beberapa menit saja. Jadi ketika kita makan hanya diberikan waktu sekitar 30 sampai 40 menit, lalu kita harus mengisi data ini seperti nama, alamat, karena memang dari situlah gampang untuk dilacak ketika ada seseorang pada jam yang sama atau pada hari yang sama terkena atau terjangkit COVID, lalu secara cepat alat yang dipasang di beberapa tempat bisa menangkap dan bisa melacak siapa saja yang terkena pada saat itu, sehingga pemerintah dengan cepat bisa langsung bergerak. Dan kita berharap tidak ingin ada lockdown kelima terjadi. Realitas. Sinta, bagaimana dengan penggunaan masker? Apakah masih harus diterapkan pasca lockdown ini terjadi di Australia? Ya, lockdown keempat ini tentunya adalah lockdown yang sangat harus kita patuhi karena Australia bebas masker itu pada bulan Mei. Kita sempat melakukan bebas masker selama beberapa bulan, namun pada beberapa bulan berikutnya ada 5 kasus orang yang terjangkit virus Delta. Nah, karena virus ini memang begitu cepat sekali merambat, begitu akhirnya pemerintah kembali mengeluarkan peraturan bahwa masker kembali digunakan ketika kita melakukan aktivitas seperti di kantor, seperti di restoran, seperti di mall. Namun sudah terbuka seperti saat ini saya berada, masker boleh dibuka karena memang tidak diwajibkan begitu. Tetapi kalau kita masuk dalam supermarket, dalam apotek begitu atau tempat-tempat tertentu seperti supermarket, masker kembali digunakan. Kalau tidak lagi-lagi sanksi sebesar $250 harus kita keluarkan. Bukan hanya sanksi saja, tetapi sejumlah tata tertib lainnya juga harus dilakukan. Jadi kalau tidak ingin kena sanksi, menggunakan masker. Dan sampai saat ini memang warga masih terus tertib dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memang kita semua ingin apa yang terjadi tahun lalu tentunya tidak akan terjadi lagi saat ini. Maka sejumlah peraturan ketat yang dilakukan oleh pemerintah Australia tentunya harus kita penuhi untuk kembali bisa hidup normal ke depan.
Nana. Baik, Muhammad Rizky, di Malaysia ini kan masih dilakukan lockdown di Malaysia. Lantas penerapannya seperti apa? Apakah kemudian akan ada lagi pertambahan kemungkinan diperpanjang lagi lockdownnya? Baik, selamat siang Ana dan juga pemirsa Tiwan. Saat ini saya berada di Selangor untuk mengabarkan kepada Anda terkait penerapan total lockdown di Malaysia. Di sekitar saya memang tampak tidak begitu banyak aktivitas sosial masyarakat karena memang masih dibatasi dan semua pekerjaan ataupun kegiatan bermula dari rumah saja. Nah, memang masyarakat di Malaysia memang harus lebih bersabar lagi karena memang pemerintah Malaysia sudah memperpanjang total lockdown fase pertama ini dari 15 Juni hingga 2 pekan ke depan. Nah, memang ini di luar dari perencanaan awal di mana fase pertama hanya direncanakan 2 pekan saja, yaitu 1 hingga 14 Juni. Namun angka yang masih relatif tinggi yaitu sekitar 5.000 hingga 6.000 kasus per harinya pada pekan pertama membuat pemerintah Malaysia harus memperpanjang ini. Dan memang ada penurunan selama 2 pekan pertama ini, namun angka penurunan ini belum menemui indikator untuk beralih dari fase pertama ke fase kedua. Kemudian salah satu indikatornya adalah di mana kasus per harinya harus di bawah 4.000 selama 7 hari berturut-turut. Sementara itu pemirsa yang dapat saya sampaikan juga, dalam 24 jam terakhir Malaysia catatkan 4.743 kasus baru dengan kasus aktif 62.027. Kemudian angka pasien sembuh juga terus meningkat, membuat persentase kesembuhan di Malaysia semakin meningkat, yaitu sebesar 90,57% dan kematian 77. Kemudian yang juga mengkhawatirkan, sama seperti di Indonesia, terdapat 22 kasus varian Beta dan Delta selama periode 11 hingga 19 Juni 2021 di Malaysia. Kemudian yang terkait bantuan selama lockdown ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama beberapa organisasi masyarakat seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia sudah mulai mendistribusikan bantuan berupa bahan pokok seperti beras, minyak masak, dan lain-lainnya. Seperti itu, Anda. Rizky, lantas efektivitas dari lockdown sendiri seperti apa hingga akhirnya ini diperpanjang kembali hingga tanggal 28 Juni? Ya, 2 pekan pertama seperti yang saya katakan memang di sekitar angka 6.000 hingga 5.000 kasus per harinya. Kemudian di pekan ketiga ini semakin menurun, yaitu sudah sekitar 4.000 kasus per harinya. Jadi bisa dikatakan Malaysia mungkin akan menemukan mencapai targetnya pada akhir bulan ini. Baik, terima kasih Muhammad Rizky mengabarkan langsung dari Malaysia. Sebelumnya ada Sinta Puspitasari mengabarkan langsung dari Australia.